Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahara yang akan memandu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif pada semester ini. Jadi, perkuliahan semester ini masih berlangsung secara daring dan saya kalau misalnya upload upload materi saya akan lakukan di Lisa seperti ini. Jadi pemaparan presentasi ataupun materi di hari itu biasanya saya rekam, kemudian saya upload di YouTube. Kemudian link YouTube itu akan saya bagikan dan bisa jadi sesekali waktu kita akan bertatap muka via Zoom, tapi nanti diinfokan ya setiap akan nge-Zoom itu akan saya infokan kembali. Nah, ini adalah beberapa materi yang mencakup tema besar yang akan kita bahas selama perkuliahan. Yang pertama, konsep dasar penelitian, strategi penelitian, kerangka penelitian, sarana penelitian, teknik penulisan karya ilmiah, kemudian korelasi dan regresi ya. Nah, jadi ada hal yang perlu saya katakan bahwa pada setiap materi, contohnya materi pendahuluan misalnya, kemudian nanti ada materi daftar pustaka bab 2, kemudian bab 3, metodologi sampai kesimpulan. Nah, dari setiap materi itu ada tugas ya. Jadi misalnya hari ini kita bahas tentang pendahuluan, berarti mahasiswa sekalian punya tugas untuk membuat penelitian, membuat pendahuluan penelitian. Artinya bahwa sebelum itu dibuat harus ada topik yang dipilih ya. Nah, luaran dari mata kuliah ini hasil akhirnya atau outputnya adalah contoh proposal ya. Jadi proposal yang ingin kalian buat selama perkuliahan ini ataupun mungkin punya ide dan sebagainya bisa dituangkan dalam proposal penelitian ya. Jadi hasil akhir daripada perkuliahan ini adalah proposal. Untuk mendapatkan nilai pada perkuliahan ini harus ada proposal dan itu istilahnya proposal ataupun semacam apa sih yang ingin kalian teliti apabila harus melakukan penelitian secara kuantitatif ya. Nah, penelitian ilmiah itu sendiri adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dipisahkan dengan ilmu pengetahuan ya. Melalui penelitian ilmiah ini bisa melahirkan berbagai teori-teori dari hasil yang didapatkan dan harus dilakukan ataupun umumnya dilakukan secara sistematis ya. Jadi bukan asal-asalan tapi ada sistematisnya, ada tekniknya, ada langkah-langkahnya dan kemudian ada teknik analisanya juga dan sebagainya. Itu yang disebut dengan penelitian ilmiah ya. Kemudian kajian suatu masalah dalam ilmu pengetahuan untuk mendapatkan pengertian. Jadi dalam melakukan penelitian ilmiah, setelah kita mengkaji A, variabel B, variabel C, sehingga akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan misalnya. Kemudian setelah itu ada teori-teori ataupun pengertian-pengertian yang bisa kita ambil dalam sebuah ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah beberapa kewajiban ataupun tugas dalam melakukan penelitian ilmiah. Kita harus mampu melakukan hal-hal ini. Yang pertama, harus mampu memberikan deskripsi tentang keadaan ya. Kemudian menerangkan kondisi yang menyebabkan terjadi keadaan tersebut ataupun peristiwa tersebut. Jadi sehingga ada penjelasan ataupun eksplanasi. Kemudian mencari hukum-hukum ataupun pola mengenai hubungan antara kondisi dan peristiwa sehingga bisa melahirkan sebuah teori ilmiah. Lalu memperkirakan peristiwa yang bakal terjadi ataupun melakukan estimasi dan proyeksi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dan selanjutnya melakukan tindakan dan pengendalian terhadap peristiwa tersebut. Jadi apabila peristiwa tersebut misalkan memberi dampak negatif setelah dianalisa, kira-kira apa yang bisa dikendalikan dan tindakan apa yang bisa dilakukan supaya peristiwa tersebut bisa terminimalisir untuk terjadi lagi. Beberapa tujuan penelitian diantaranya yaitu untuk mendapatkan kredit poin. Ya, biasanya kalau dosen itu melakukan penelitian kemudian mempublikasikan itu ada kredit poinnya. Kemudian berfungsi dalam kenaikan pangkat. Jadi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bekerja, saya yakin harus ada penelitian ya untuk naik pangkat. Kalau yang
menjadi pegawai struktural ataupun pegawai fungsional ya. Nah, karyawan fungsional misalnya dan sebagainya. Ini penelitiannya kalau untuk naik pangkat dia bisa aja penelitian sosial ataupun kualitatif ataupun kuantitatif. Tapi dalam mata kuliah ini kita khususkan membahas tentang kuantitatif. Kemudian untuk memperoleh penghasilan tambahan. Jadi ada beberapa instansi ataupun lembaga ataupun bahkan di negara-negara besar itu memang memberikan dana yang besar untuk melakukan penelitian. Nah, dalam pendanaan tersebut ada honor peneliti. Nah, itu bisa menjadi hasil ataupun penghasilan tambahan bagi peneliti itu sendiri. Kemudian bisa membuat nama dikenal ya. Jadi dalam satu bidang misalnya banyak melakukan penelitian, banyak melakukan publikasi, secara tidak langsung nama kita itu akan dikenal di antara kalangan para researcher ataupun para peneliti dalam bidang tersebut. Kemudian untuk mendapatkan gelar tambahan ya. Kemudian yang paling penting bagi akademisi baik dosen adalah untuk menyelesaikan yang namanya tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah meneliti. Dan kemudian mungkin kemudian tujuan selanjutnya adalah kalau mahasiswa S1 melakukan penelitian, baik itu sosial ataupun murni dan sebagainya, tujuan akhirnya adalah untuk menulis skripsi kan. Skripsi itu untuk mendapatkan gelar ataupun untuk menyelesaikan studi. Selain itu ada dua tujuan lainnya ya dalam penemuan keberadaan ilmiah. Yang pertama adalah scientific objective, dari namanya sudah jelas bahwa tujuan utama daripada ini adalah untuk memperkarya ilmu pengetahuan ya dalam suatu bidang. Kemudian yang kedua adalah practical objective, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah praktikal yang mendesak. Kerangka penelitian. Nah, ini adalah beberapa mekanisme yang bisa dilakukan dalam melakukan penelitian ilmiah, yaitu yang pertama penalaran deduktif maupun induktif, kemudian mekanisme analisis, sintesis, spesifikasi, generalisasi, kemudian mekanisme setiap saat dilakukan pengujian secara logika maupun secara empirik, lalu ada mekanisme a priori dan a posteriori. Kemudian kalau misalnya a priori dia bermula dari konsep ataupun batasan yang dikembangkan oleh peneliti, sedangkan a posteriori adalah hasil penelitian ya. Nah, jadi mekanisme-mekanisme ini nanti akan ada penjelasan khusus di pertemuan 2 atau 3 pertemuan selanjutnya ya. Jadi hari ini hanya pendahuluan ataupun overview saja. Ada dua jenis penelitian yang dikenal. Yang pertama penelitian murni. Nah, kalau penelitian murni ini dia adalah penelitian yang dilakukan memang betul-betul untuk memahami permasalahan secara mendalam dan untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Jadi memang betul-betul penelitian yang bersifatnya betul-betul murni untuk menyelesaikan suatu masalah secara mendalam dan mengembangkan teori yang sudah ada. Sedangkan penelitian yang kedua jenisnya adalah penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah ya. Jadi pembahasan perkuliahan kita fokus pada penelitian kuantitatif ya. Jadi beda dia penelitian kuantitatif, satu lagi ada penelitian kualitatif. Bedanya itu hanya pada angka dan metode analisis data, kemudian jenis penelitian yang dilakukan dan sebagainya ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif dia adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisa data yang didapatkan, di mana asumsinya adalah realita adalah sasaran utama penelitian, kemudian variabelnya itu dapat diukur dia dengan alat-alat yang objektif dan baku ya. Ingat kata kuncinya adalah kuanti. Kuanti itu adalah berhubungan dengan angka ya dan jumlah angka-angka itu tersebut. Beberapa karakteristik penelitian kuantitatif diantaranya adalah menggunakan pola pikir deduktif, kemudian memakai logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat objektif ya. Jadi betul-betul real
apa yang didapatkan di lapangan tanpa memperhatikan subjek penelitian ya. Jadi hanya fokus ataupun bersifat objektif. Kemudian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Jadi ada sistematika penelitiannya, langkah A apa, langkah B apa, langkah C apa. Apalagi kalau berhubungan dengan alat-alat laboratorium ya. Jadi nggak bisa ada step-stepnya. Jadi kita tidak bisa melakukan ataupun melakukan penelitian kalau tidak mengikuti prosedur penggunaan alat tersebut misalnya. Kemudian menggunakan alat-alat pengukuran yang baku, lalu melibatkan angka dan kuantifikasi data, tidak melibatkan emosi. Jadi tidak melibatkan emosi ini sama dengan mirip dengan yang kedua ya, yaitu menghindari hal-hal yang bersifat objektif. Jadi mengenyampingkan semua yang bersifat subjektif. Kemudian dalam hal ini adalah memahami ilmu statistik, karena ilmu statistika itu adalah metode perhitungan ataupun metode analisa data yang umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah apa yang harus dicari jawabannya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan studi literatur, jadi mencari penelitian selanjutnya apakah sudah pernah dilakukan dan kekurangan dan kelebihannya apa. Kemudian mencari buku ataupun membaca beberapa buku yang terkait dengan permasalahan yang akan dicari. Kemudian mengembangkan kerangka konsep, selanjutnya mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel-variabel yang ingin diuji, hipotesisnya apa, dan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus dicari jawabannya. Selanjutnya mengembangkan desain penelitian, lalu melanjutkan dengan teknik sampling. Teknik sampling ini juga tergantung daripada jenis penelitian ya. Tidak semua penelitian bisa melakukan teknik sampling. Kemudian lalu pengumpulan data dari masalah-masalah yang didapat, kemudian mengkuantifikasi data tersebut dan menganalisa data. Selanjutnya membuat laporan ya. Beberapa kelebihan dari penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, mendukung penelitian makro ya, penelitian makro ataupun penelitian besar yang melibatkan subjek penelitian dalam jumlah yang besar dan mendukung proses generalisasi. Selanjutnya, dalam penelitian kuantitatif ini juga didesain untuk menghasilkan penjelasan yang sifatnya umum dari suatu keadaan dengan menggunakan beberapa variabel. Jadi bisa diteliti variabel A, variabel B, variabel C dalam penelitian kuantitatif ini juga. Walaupun dalam penelitian lain juga ada. Kemudian desain penelitian itu bisa diterapkan dan dianalisis relevansinya di tempat lain karena mampu mengaplikasikan angka rata-rata dari suatu perhitungan. Jadi misalkan penelitian di laboratorium ya yang kuantitatif, jadi sudah mendapatkan datanya dan sebagainya, kita bisa melakukan perhitungannya itu tidak di laboratorium. Jadi ngambil datanya saja, tapi kita bisa analisa di rumah misalnya, karena analisanya itu pakai software misalnya sebagainya ya. Kemudian bisa dilakukan studi perbandingan dia secara objektif dari suatu permasalahan. Lalu potensi biasnya yang bersifat personal ataupun subjektif itu dapat dihindari karena di sini peneliti sangat menjaga jarak dengan partisipan yang diteliti dan dalam perhitungannya menggunakan software dalam analisa data. Jadi yang diambil itu adalah hanya angkanya saja, kemudian angka tersebutlah yang dimasukkan ke dalam alat pengukuran ataupun software dalam menganalisa datanya, kemudian baru diambil kesimpulan dan juga tidak bersifat subjektif. Jadi tidak memikirkan partisipan tersebut secara emosional ya. Jadi memang betul-betul real datanya saja yang diambil. Sedangkan kekurangan dalam penelitian kuantitatif itu sendiri yaitu yang pertama, mengabaikan pendekatan sosial yang akan diteliti ya. Jadi kalau misalnya penelitian kuantitatif ini memang kurang cocok dia untuk penelitian yang sifatnya sosial ya. Kemudian bersifat statis dan kaku, apalagi kalau hubungannya itu dengan digital ya, dengan software, dengan alat-alat komputer dan sebagainya. Cara salah tulis aja bisa tidak masuk datanya dan sebagainya. Itulah salah satu kekurangannya ya. Kemudian potensi bias yang bersifat struktural karena merumuskan masalah biasanya peneliti tidak
mempertimbangkan permasalahan yang sebenarnya dihadapi ya oleh partisipan. Jadi misalkan kita ingin menguji jumlah penderita demam berdarah di puskesmas A, ya misalnya. Yang kita mau cuma jumlah penderitanya saja, tanpa memperhatikan masalah sebenarnya dari penderita-penderita demam berdarah. Jadi apa penyebabnya, kemudian cara puskesmas mengaktifikasinya, sebagainya, itu tidak diperhatikan. Jadi hanya jumlahnya saja. Ataupun kalau dilihat misalnya jumlah bentol-bentolnya saja dari yang muncul akibat demam berdarah tersebut misalnya sebagainya ya. Jadi hanya angkanya saya diambil tanpa memperhatikan subjek yang diteliti itu keadaannya seperti apa, masalah-masalah yang dihadapi tidak perlukan. Kemudian hasil penelitian kadang-kadang kurang detail dan menjelaskan perilaku dan motivasi tindakan dari individu ya, karena hanya fokus pada angka saja ya. Kemudian peneliti bisa saja mengumpulkan data dalam lingkup yang sempit tapi dangkal ya. Kualitas hasil penelitian dia terbatas pada deskripsi numerik ataupun angka saja. Jadi bisa kurang detail karena yang diambil hanya datanya saja. Kemudian hasil penelitian cenderung menggambarkan hasil laboratorium dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya ataupun kenyataannya yang terjadi di lapangan. Untuk pendahuluan saya rasa cukup sampai di sini ya. Jadi hitung-hitung sebagai pemanasan lah. Ya, pemanasan untuk mulai kuliah penelitian ya, penelitian kuantitatif. Dan sudah bisa dipikirkan kira-kira ide apa yang akan dibahas dalam proposal penelitian kuantitatif ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.